Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sita Dewi, mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Tahun ini merupakan tahun ketiga saya kuliah di Undip, dan tahun ini saya melaksanakan kegiatan KKN. Kegiatan KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2021 dilaksanakan secara online. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang masih tinggi. Kegiatan KKN tahun ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pemberdayaan berkelanjutan, di mana hal tersebut sebagai bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Banyak hal baru yang saya dapatkan pada saat melaksanakan kegiatan KKN secara online. Kelurahan Benda Nisor merupakan salah satu dari 177 kelurahan yang terdapat di Kota Semarang, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Benda Nisor secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Luas wilayah Kelurahan Benda Nisor seluas 69,99 hektar yang terdiri dari 5 RW dan 30 RT. Dengan batas-batas wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Petompon, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Benda Dhuwur, di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sambangan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Gajah Mungkur. Kelurahan Benda Nisor secara topografi terletak di dataran rendah namun dengan kondisi yang berbukit-bukit. Sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah, Kelurahan Benda Nisor merupakan lokasi perumahan, pendidikan, dan perdagangan. Kontur tanah Kelurahan Benda Nisor didominasi oleh lereng dengan tingkat kemiringan sekitar 15-25% dan 49,69% wilayahnya terbentuk dari batuan sedimen B besar. Wilayah Kelurahan Benda Nisor beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 49,1 mm per tahun. Suhu tertinggi di Kelurahan Benda Nisor yaitu sekitar 37 derajat Celcius dan suhu terendahnya sekitar 23 derajat Celcius. Dengan kondisi iklim tropis dan curah hujan yang sedang, wilayah tersebut memiliki kesuburan tanah yang baik dan cocok untuk ditanami tumbuh-tumbuhan tropis. Jumlah penduduk yang terdapat di Kelurahan Benda Nisor adalah 7.627 jiwa, yang terdiri dari 3.738 laki-laki dan 3.889 perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut, Kelurahan Benda Nisor menempati urutan kelima terbesar sekecamatan Gajah Mungkur. Sebagian besar warga Kelurahan Benda Nisor merupakan warga berusia produktif, dengan komposisi penduduk yang meliputi pekerja di berbagai sektor usaha, baik pemerintah maupun swasta, dengan jumlah 63,82%. Kemudian ada ibu rumah tangga yang merawat anak dan berusaha untuk membuat usaha tambahan, dengan jumlah 12,14%. Selanjutnya ada anak usia sekolah mulai dari PAUD sampai dengan SMA atau SMK dengan jumlah 21,25%. Kemudian ada penduduk yang masuk kategori usia produktif dengan jumlah 57,64%, dan warga lansia diantaranya adalah para pensiunan dari berbagai instansi dengan jumlah 15,60%. Selanjutnya, Benda Nisor memiliki potensi unggulan, yang secara umum kondisi wilayah Kelurahan Benda Nisor telah menjadi lebih baik dengan adanya program musrebang dan perencanaan yang matang. Selain itu, Kelurahan Benda Nisor berada di wilayah perkotaan dengan berbagai fasilitas yang terjangkau dan memiliki UMKM yang sedang berkembang.
Kemudian terdapat banyak perguruan tinggi yang dapat memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar Kelurahan Bendanisor juga terdapat budaya kerja yang positif antara organisasi pemerintah dan organisasi eksternal, serta dapat meningkatkan kemampuan manajerial aparatur terkait dalam mengelola potensi yang terdapat di Kelurahan Bendanisor. Perekonomian masyarakat mengalami banyak perubahan pada saat pandemi COVID-19, khususnya pada UMKM. Pada saat pandemi, terdapat UMKM yang mengalami peningkatan, di mana UMKM tersebut yang menjual barang-barang yang dibutuhkan pada saat pandemi COVID-19, seperti masker, hand sanitizer, disinfektan, dan lain sebagainya. Namun, di sisi lain banyak juga UMKM yang mengalami penurunan, bahkan usaha yang dijalankan tersebut sangat pasif. Dengan kondisi yang seperti itu, membuat pendapatan para pelaku UMKM juga mengalami penurunan. Bahkan ada juga yang sudah tidak memperoleh pendapatan yang dikarenakan usahanya sudah tidak berjalan lagi sejak adanya pandemi COVID-19. Hal tersebut juga dialami oleh masyarakat Kelurahan Bendanisor, khususnya RT 2 RW 5, di mana terdapat beberapa warga yang memiliki UMKM seperti UMKM di bidang konveksi, catering, kerajinan tas yang dibuat secara homemade, usaha makanan, dan lain sebagainya, yang mana usaha tersebut mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Banyak UMKM yang tidak berkembang, bahkan pasif sejak adanya pandemi COVID-19, sehingga perlu adanya pengembangan terhadap UMKM tersebut melalui digital marketing. Digital marketing dapat membantu supaya warga yang memiliki usaha tersebut dapat mengembangkan usahanya dengan baik melalui pemasaran online. Selain dari bidang perekonomian, terdapat permasalahan lain yaitu peningkatan isolasi mandiri yang terjadi karena rumah sakit kewalahan menangani pasien yang terpapar virus COVID-19, sehingga tidak semua orang yang terpapar virus COVID-19 memiliki kesempatan untuk dirawat di rumah sakit. Pasien yang tidak mengalami gejala dan dengan gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri di rumah untuk mengurangi beban tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Oleh karena itu, edukasi mengenai cara merawat pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah sangatlah penting, supaya pasien cepat sembuh dan anggota keluarga atau masyarakat yang lain tidak ikut terpapar oleh virus COVID-19. Dengan dilatar belakangi permasalahan-permasalahan tersebut, maka saya menjalankan 2 program KKN. Yang pertama itu terkait dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengembangan potensi UMKM melalui digital marketing. Maksud dilaksanakannya program kegiatan ini adalah untuk membantu warga RT 2 RW 5 Kelurahan Bendanisor dalam mengembangkan UMKM-nya melalui digital marketing, yaitu dengan media sosial. Kemudian tujuan dilaksanakannya program ini adalah yang pertama untuk mendapatkan target pasar yang lebih luas. Kedua, untuk meningkatkan penjualan produk UMKM dari warga RT 2 RW 5 Kelurahan Bendanisor. Dan ketiga, brand awareness produk UMKM dari warga RT 2 RW 5 Kelurahan Bendanisor. Kegiatan saya mulai dengan mendatangi para pelaku UMKM yang terdapat di Kelurahan Bendanisor. Di sini saya memfoto dan memvideo serta mengedit foto dan video tersebut untuk dipromosikan secara online. Tidak tak kasih jeroan, kalau yang minta tambah 15.000 gitu. Berarti kalau sama daleman itu 65. 65. Okay. Soalnya kan nambahi terus jahitan. Kan jahit lagi. Nih, maksud saya tidak dikasih jeroan biar tahu caranya. Kemudian saya melanjutkan ke UMKM milik Ibu Warni. UMKM yang dijalankan oleh Ibu Warni bergerak di bidang catering, dan Ibu Warni juga menjual keripik, bayam, rempeyek, kacang tanah, dan rempeyek kacang hijau. Selanjutnya saya berkunjung ke UMKM Ibu Esti. Ibu Esti menjual berbagai jenis lauk makanan yang buka setiap hari pada pukul 6 sampai 11 waktu Indonesia Barat.
saya berkunjung ke UMKM Ibu Imam yang bergerak di bidang konveksi, yaitu konveksi Parti Wijaya. Konveksi Ibu Imam bisa dibilang lumayan besar karena beliau menerima pesanan dari luar kota, bahkan ada yang dari luar pulau. Dan biasanya Ibu Imam juga menerima sekitar 2.000 pesanan baju wisuda dari Universitas Diponegoro setiap tahunnya. Dan yang terakhir, saya berkunjung ke UMKM Ibu Tuminah. Di sini, Ibu Tuminah menyediakan jasa jahit, jasa setrika, dan menjual berbagai macam kue. Program yang kedua adalah edukasi cara merawat pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah melalui video. Maksud dilaksanakannya program ini adalah sebagai bentuk penanganan terhadap pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dan memberikan informasi kepada warga, khususnya warga RT 2 RW 5 Kelurahan Bendanisor, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, mengenai cara-cara merawat pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah serta langkah-langkah pencegahan supaya tidak tertular virus COVID-19. Kemudian tujuan dilaksanakannya program ini adalah yang pertama, masyarakat mengetahui cara-cara merawat pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Kemudian yang kedua, masyarakat dapat melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penularan virus COVID-19. Dan yang terakhir, masyarakat dapat menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wuni selaku koordinator KKN mahasiswi Undip atas nama Aisyah Sita Dewi yang bertugas di wilayah RT 02 RW 05 Kelurahan Bendanisor, Semarang. Saya mengucapkan terima kasih atas program yang diberikan di wilayah kami, yaitu yang pertama pengembangan UMKM, yang kedua, video cara merawat pasien COVID-19 yang mengalami isolasi mandiri. Saya atas nama pribadi dan mewakili warga RT 02 mengucapkan terima kasih, khususnya warga kami yang mempunyai usaha UMKM sudah dipromosikan lewat media sosial. Ini merupakan pengalaman pertama kami. Semoga usaha warga kami lebih maju dan berkembang di masyarakat luas. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sudah diberikan tambahan ilmu mengenai perawatan pasien COVID yang mengalami isoma. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat untuk warga kami. Amin. Untuk kedepannya, saya berharap program KKN khususnya promosi UMKM Mbak Dewi dapat membantu warga kami yang lain, karena warga kami banyak yang mempunyai usaha UMKM. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Saya selaku koordinator mohon maaf bila belum bisa membantu secara maksimal. Terima kasih, sukses, berkah, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan mungkin sebagai sebuah ucapan terima kasih sudah mempromosikan produk-produk saya, konveksi Parti Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak menyangka dapat kunjungan dari mahasiswa Mbak, dan mahasiswanya sangat sopan-sopan. Dan pesan saya, semoga dapat membantu kegiatan UMKM kami. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.